Assalamualaikum, kita belajar lagi yuk. Materi pembelajaran kali ini adalah persatuan dalam perbedaan yang termuat dalam mata pelajaran Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan untuk kelas 6 sekolah dasar. Makna persatuan dalam perbedaan. Indonesia adalah bangsa dengan beragam suku bangsa, budaya, agama, serta keadaan ekonomi. Ada banyak contoh perbedaan di lingkungan sekitar kita, misalnya sebagai berikut. Yang pertama, di keluarga besarmu mungkin ada yang berasal dari suku yang berbeda denganmu. Yang kedua, di lingkunganmu mungkin ada tetangga yang berbeda budaya denganmu. Yang ketiga, saat pergi ke provinsi lain, kita dapat mendengar bahasa daerah yang berbeda. Dan yang keempat, di sekolah mungkin ada temanmu yang beragama Islam, Kristen, Katolik, Hindu, Buddha, atau Konghucu. Perbedaan tersebut adalah kekayaan bangsa kita. Untuk menjaga semangat persatuan dalam perbedaan, kita perlu hidup dengan rukun. Hidup rukun dapat dibangun mulai dari lingkungan keluarga, sekolah, hingga masyarakat. Ada beberapa sikap yang diperlukan untuk mencapai persatuan dalam perbedaan. Sikap tersebut perlu diterapkan oleh semua anggota masyarakat. Sikap-sikap tersebut antara lain sebagai berikut. Yang pertama adalah peduli. Hidup rukun bermula dari sikap peduli terhadap orang lain. Peduli berarti menyadari bahwa orang lain mempunyai kebutuhan yang berbeda dari kita. Peduli juga berarti memahami sikap apa saja yang dapat menyenangkan atau mengganggu orang lain. Yang kedua, mendahulukan kepentingan bersama. Sebagai bagian dari masyarakat yang beragam, kita perlu mendahulukan kepentingan bersama di atas kepentingan pribadi atau golongan. Kepentingan bersama dapat mencakup kepentingan di suatu lingkungan masyarakat, sekolah, atau negara. Dan yang ketiga, toleransi kepada orang lain. Toleransi artinya sikap saling menghormati dan menghargai antar individu meskipun terdapat perbedaan. Toleransi ini merupakan sikap yang harus terus diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Adapun manfaat hidup rukun antara lain sebagai berikut. 1. Menciptakan kedamaian. 2. Hidup menjadi aman, nyaman, dan tentram. 3. Menghindari perselisihan. 4. Dapat saling membantu ketika mengalami kesusahan. Dan 5. Mempererat persatuan dan kesatuan bangsa. Berikutnya adalah nilai-nilai persatuan dalam perbedaan di lingkungan sekolah. Keberagaman yang ada di Indonesia merupakan kekayaan negeri kita. Contoh keberagaman yang ada di Indonesia antara lain keberagaman suku bangsa, budaya, dan agama. Untuk menjaga semangat persatuan di tengah-tengah perbedaan yang ada, kita perlu memupuk sikap peduli, toleransi, dan mendahulukan kepentingan bersama. Ada banyak penerapan nilai-nilai persatuan di sekolah. Berikut contoh kegiatan yang menunjukkan persatuan dalam perbedaan di sekolah. Yang pertama, membantu teman yang kesulitan memahami materi pelajaran. Manfaatnya adalah dapat saling membantu jika ada pelajaran yang tidak dimengerti. Yang kedua adalah melakukan piket kelas bersama-sama. Manfaatnya adalah suasana belajar di kelas menjadi nyaman. Dan yang ketiga, bermain bersama pada jam istirahat tanpa membeda-bedakan. Manfaatnya, persahabatan semakin erat dan membangun kekompakan ketika berolahraga. Selanjutnya, pelaksanaan nilai-nilai persatuan dalam perbedaan di lingkungan masyarakat. Perbedaan suku bangsa, agama, budaya, serta pendapat di masyarakat menciptakan keberagaman.
Keberagaman menjadikan masyarakat kita semakin kaya dan dapat saling belajar. Perbedaan yang disatukan dalam kerukunan dapat menjadi kekuatan sebuah bangsa. Inilah alasan mengapa kerukunan penting untuk menciptakan persatuan. Rukun berarti bersedia memahami dan menerima perbedaan di sekitar kita. Berikut contoh kegiatan pelaksanaan nilai-nilai persatuan dalam perbedaan di lingkungan masyarakat. Yang pertama, membantu korban bencana alam tanpa melihat latar belakang mereka. Yang kedua, mempersilahkan orang lain untuk beribadah sesuai agamanya masing-masing. Dan yang ketiga, membantu tetangga yang kesusahan meskipun berbeda suku atau agama. Adapun manfaat yang diperoleh jika kita menerapkan nilai persatuan dalam perbedaan di masyarakat. Yang pertama adalah kehidupan bermasyarakat menjadi aman, tentram, dan damai. Yang kedua, masalah lebih cepat terselesaikan karena semua masyarakat bersatu. Dan yang ketiga, lebih banyak pendapat yang disampaikan ketika bermusyawarah. Terima kasih sudah menonton video ini, semoga bermanfaat dan sampai bertemu lagi di video selanjutnya.